Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dosen, peneliti, dan mahasiswa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan semangat untuk terus melakukan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan publikasi. Hari ini saya ingin share mengenai apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh editor jurnal yang terindeks Scopus dari paper-paper yang disubmit ke mereka. Hal ini penting agar kita memiliki clue ya, kita memiliki kisi-kisi. Ibaratnya kalau kita mengerjakan soal ujian itu sudah diberitahu kisi-kisinya dulu. Nah, ini kisi-kisi di dalam submit jurnal. Jadi kita perlu tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh editor dari jurnal-jurnal terindeks jurnal yang publish di jurnal-jurnal besar ya, seperti di Elsevier, Emerald, Sage Publishing, dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan kunci yang kita bisa jadikan sebagai self-assessment terhadap paper yang akan kita submit ya. Apa saja sih yang diinginkan oleh editor sebenarnya terhadap paper-paper yang disubmit, atau bagaimana editor melakukan scanning terhadap paper-paper yang ada, melakukan seleksi terhadap paper-paper yang ada. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang mereka lakukan ya, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam paper kita ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, tentu ini hal yang paling mendasar, yaitu originality. Jadi editor akan bertanya, does the paper contain new and significant information adequate to justify publication? Nah, jadi ini hal yang sangat mendasar ya. Apakah paper kita berisi sesuatu yang baru? Apakah paper kita berisi suatu informasi yang sangat penting, yang signifikan, yang perlu diketahui oleh publik, baik publik ilmiah maupun publik industri atau publik masyarakat secara keseluruhan yang membaca paper-paper tersebut ya. Jadi ini hal yang mendasar yang perlu kita cek and recheck lagi. Apakah paper kita cukup mengandung kebaruan, cukup mengandung satu informasi yang mungkin belum dibahas oleh peneliti-peneliti lain, belum dipublikasikan di dalam paper-paper lain, ya. Dan informasi baru ini adalah informasi yang penting, yang perlu diketahui oleh peneliti-peneliti lain atau ilmuwan-ilmuwan lain. Oke, jadi yang pertama adalah originality. Kemudian yang kedua, yang mereka ingin cek adalah relationship to literature. Jadi kaitannya dengan literatur ya. Mereka akan mempertanyakan apakah paper yang kita submit itu telah menunjukkan pemahaman yang cukup mengenai literatur-literatur yang relevan di dalam bidangnya, dan apakah kita sudah mensitasi secara benar ya dari sumber-sumber literatur yang terpercaya, dari sumber-sumber literatur yang kredibel ya, untuk bisa menjustifikasi teori-teori yang akan kita gunakan, untuk bisa menjustifikasi penelitian-penelitian yang kita gunakan. Kemudian apakah ada penelitian-penelitian terbaru yang sangat penting untuk topik penelitian kita ini yang kita abaikan. Nah, ini pertanyaan scanning yang penting ya. Jadi makanya sebelum kita melakukan empirical research, biasanya orang melakukan literatur review dulu. Nah, dari literatur review itu kita akan melihat gap-nya ya. Kita akan menemukan apa sih yang sudah dilakukan orang lain dan apa yang belum dilakukan oleh orang lain. Tentu yang harus kita baca adalah paper-paper yang publish di jurnal-jurnal yang berkualitas ya. Nah, sehingga kalau kita ingin publish di jurnal Scopus, ya kita harus perbanyak bacaan-bacaan kita dari paper-paper yang publish di jurnal Scopus. Ya, kemudian kita akan bisa melihat di situ apa saja sih yang sudah dibicarakan orang, yang sudah diteliti orang, yang sudah dipublikasikan orang,
dan apa yang belum. Nah, dari literatur review yang kita ajukan, ya, orang akan melihat nanti, si editor akan melihat, oh iya, memang penelitian kita ini memiliki kontribusi, ya. Dari literatur yang kita sajikan, mereka akan melihat, oh iya, kita ini orang yang update dengan referensi terbaru, dengan penelitian-penelitian terbaru. Ya, sehingga ketika kita ingin mengatakan bahwa kita memiliki kontribusi, memiliki kebaruan, ada bukti bahwa kita memang sudah mengecek hasil-hasil penelitian terbaru yang terlihat dari literatur review yang kita sajikan. Makanya saya seringkali mengingatkan kepada teman-teman semua, untuk menyusun literatur review itu kita harus banyak-banyak membaca jurnal-jurnal terbaru. Jangan kita menyajikan hasil-hasil penelitian yang sudah sangat lama, penelitian-penelitian yang sudah ketinggalan zaman, ya. Tapi kita berasa baru karena kita tidak tahu bahwa sudah ada yang baru. Nah, ini celakanya ya, kalau kita tidak update terhadap hasil-hasil penelitian yang terbaru. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka akan ngecek metodologinya. Apakah metode yang kita ajukan untuk menyelesaikan masalah yang kita tawarkan di pendahuluan, ya, yang kita tawarkan untuk menjawab dari problem penelitian atau pertanyaan penelitiannya, itu cukup sesuai dengan teori atau konsep-konsep yang baik. Jadi, apakah desain penelitian kita itu sudah memadai untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan di awal, ya. Nah, jadi ini penting ya. Jadi misalnya kita menggunakan berbagai alat analisis, ya, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaannya, alat-alat analisis itu cocok nggak, sesuai nggak untuk menjawab pertanyaan penelitian kita, ya. Nah, itu yang akan di-challenge oleh editor, ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan menggunakan alat analisis, kita tidak bisa sembarangan menggunakan teknik sampling, ya. Semua itu harus kita sesuaikan dengan tujuan penelitian kita, ya. Kita sesuaikan dengan upaya kita untuk menjawab pertanyaan penelitian, ya. Nah, kadang-kadang kita akan menjumpai editor yang sangat detail melihat ini. Misalnya ketika kita mengatakan kita menggunakan teknik purposive sampling. Nah, kemudian mereka menganggap bahwa teknik purposive sampling itu tidak bisa digeneralisasi. Nah, sehingga karena tidak bisa digeneralisasi, maka hasil-hasil penelitian kita ini dianggap kurang memadai untuk jurnal yang publish di jurnal mereka. Nah, itu hal-hal yang kritikal yang harus kita evaluasi, harus kita cek lagi. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah resultnya. Bagaimana hasilnya? Yang pertama, mereka akan cek kita menyajikan hasilnya secara clear apa enggak, secara jelas apa enggak, ya, secara sistematis apa enggak. Kemudian kita memberikan analisis yang cukup atau tidak terhadap hasil penelitian yang kita sudah sampaikan, ya. Di beberapa paper ada orang menulis secara berbeda antara result dan discussion. Tapi banyak juga paper menulis secara bersama-sama result and discussion. Nah, tentu keduanya tidak ada masalah sepanjang disajikan secara sistematis dan orang bisa membaca atau editor bisa membaca kaitan antara discussion dengan resultnya, ya. Nah, karena itu kita harus bisa menampilkan secara baik, ya, hasil-hasil penelitian kita, baik dalam bentuk grafik, tabel, ya, secara sistematis, mudah dilihat, mudah dipahami, ya, tentang maksud dari grafik dan tabel kita, ya. Nah, kemudian kita melakukan analisis. Nah, melakukan analisis itu tentu bukan hanya kita mendeskripsikan hasil penelitian kita, tapi kita mendiskusikan hasil penelitian kita, mengkomparasikannya dengan hasil-hasil penelitian lain, ya, membandingkan dengan mungkin kenyataan di lapangannya, membandingkan dengan teori-teori sebelumnya,
ya, membandingkan dengan penelitian di negara lain mungkin. Nah, itu kita mencoba melakukan analisis. Nah, kemudian setelah itu tentu kita menarik kesimpulan dari hasil dan analisis yang kita sudah buat, ya. Nah, di situ nanti dia akan lihat apakah kesimpulan yang kita buat itu sudah menjawab pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang sudah kita ajukan di awal. Oke. Nah, ini assessment yang keempat. Dia ingin melihat result kita dipresentasikan secara jelas atau tidak. Kemudian yang kelima, ya, ini juga hal yang penting, yaitu implication for research, practice, and society. Jadi dari hasil penelitian yang sudah kita diskusikan itu, implikasinya, ya, terhadap penelitian, terhadap pengetahuan, ya, dan juga terhadap dunia praktis itu apa? Nah, jadi biasanya pertanyaannya, does the paper identify clearly any implication for research, practice, and or society? Jadi hasil temuan kita ini implikasinya bagi pengetahuan itu apa? Ya. Apakah kita menyumbang, ya, penguatan body of knowledge yang sudah ada misalnya, atau kita menyelesaikan kontradiksi teori-teori yang ada, ya, atau kita menjembatani, ya, teori-teori yang selama ini masih kita sebut sebagai missing link, ada sesuatu yang belum terungkap misalnya. Kemudian kontribusi terhadap dunia praktisnya apa dari hasil penelitian kita ini, ya. Nah, karena itu hasil pada saat kita menuliskan implikasi manajerial, ya, atau implikasi untuk practical atau untuk policy recommendation di dalam hasil riset kita itu harus kita linkkan dengan hasil penelitiannya. Kadang-kadang ada orang menulis, ya, implikasi manajerialnya dia buat yang tidak merefer pada hasil penelitiannya, sehingga kita bisa mengatakan tanpa penelitian pun saran manajerial seperti itu sudah bisa dilakukan. Nah, ini artinya tidak ada gunanya kita melakukan penelitian karena implikasi manajerialnya tidak didasarkan pada hasil penelitian yang kita buat. Nah, kemudian pertanyaan, does the paper bridge the gap between theory and practice? Ya. Nah, ini penting. Apakah paper yang kita buat bisa menjembatani antara, ya, kesenjangan antara teori dengan praktis? Jadi ini penting untuk kita mention di dalam paper kita. Kemudian bagaimana riset kita itu bisa digunakan dalam dunia praktis, baik secara ekonomi maupun komersial, ya, atau di dalam teaching, ya, atau mempengaruhi public policy. Ya, nah ini bagian penting dari kontribusi kita. Kemudian yang lain-lainnya saya kira sama, ya. Jadi ini yang perlu kita mention secara clear, implikasi dari hasil penelitian kita baik untuk penelitian itu sendiri, untuk dunia praktis maupun untuk masyarakat. Nah, editor akan melihat itu. Kemudian yang keenam, ini yang terakhir, editor akan melihat quality of communication. Ya, ini lebih kaitannya terhadap bahasa, ya, bukan hanya sekedar penerjemahan dari bahasanya, tapi bagaimana kita mendemonstrasikan bahasa yang efisien, ya, yang lebih mudah dimengerti, ya, baik oleh editor maupun oleh masyarakat luas nantinya. Apakah kita menggunakan struktur kalimat yang baik, ya? Tentu kita sebagai non-native speaker bisa jadi banyak di antara kita memiliki keterbatasan di dalam menulis dalam bahasa Inggris. Nah, karena itu saya sangat-sangat menyarankan sebelum disubmit sebaiknya kita melakukan proofread, ya, kita melakukan cek kepada ahli bahasa, ya, Inggris. Nah, karena itu teman-teman dosen, peneliti dan mahasiswa, ya, saya sekali lagi sangat menganjurkan untuk kita melakukan proofread sebelum kita submit.
Demikian kira-kira 6 hal yang penting yang menjadi assessment dari editor ya untuk bisa melanjutkan paper kita, dan mereka juga akan meminta kepada reviewer ya untuk mengecek ke-6 hal itu ya. Jadikan ini sebagai kisi-kisi untuk mengecek paper kita lakukan self assessment apakah sudah memenuhi kriteria-kriteria itu. Jika sudah, segeralah kita submit ya. Demikian, semoga bermanfaat, terus semangat untuk publikasi, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.